Apa yang harus dilakukan ketika engkau tidak tahu apa yang harus dilakukan? Ya, seringkali ketika keadaan itu datang dalam kehidupan kita, kita merasa bingung. Kita harus mengambil keputusan, tapi kita tidak tahu apa yang harus diambil. Kita harus melangkah, tapi kita tidak tahu langkah apa yang harus kita ambil. Nah, sekarang, what to do when you do not know what to do? Sebagaimana contoh ketika engkau diperhadapkan dengan satu soal cerita. Ya, seumpama contohnya adalah soal matematika. Ada sebuah rumus di papan tulis yang dihadapkan kepada Anda, dan kemudian saudara harus bisa menjawab dengan formula dari matematika tersebut. Tapi saudara tidak tahu apa yang harus dilakukan. Engkau memegang kapur untuk menulis jawabannya. Nah, saudara merasa bingung. Jawaban apa yang harus saya tulis di sini? Tentu saja engkau tidak akan tahu apa yang harus ditulis di sana ketika engkau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Itulah sebabnya hal ini tidak bisa kita sangkal dan kita tidak bisa tutup mata. Itulah sebabnya kita di sini ingin menunjukkan kepada saudara respon yang benar dalam kehidupan kita untuk mengambil langkah yang tepat sehingga pada akhirnya kita semua keluar sebagai orang yang berkemenangan. Satu contoh lain tentang ketika saudara masuk ke dalam sebuah hutan yang begitu lebat. Nah, dalam hutan tersebut, di dalam sana saudara menemukan suatu persoalan, yaitu tentang tidak bisa keluar dari hutan itu. Nah, sekarang what are you gonna do if you experience something like that? Ya, apa yang akan saudara lakukan ketika saudara mengalami keadaan seperti itu? Tentu saja saudara akan merasa ketakutan, saudara merasa bingung, saudara merasa panik. Nah, ini tidak boleh kita miliki. Karena ketahuilah bahwa tidak akan pernah dalam diri kita roh takut, karena Tuhan tidak pernah memberikan spirit of fear dalam kehidupan kita, tapi spirit of peace, roh damai sejahtera. Lalu kita memang masih di dalam hutan tersebut. Bagaimana solusinya? Langkahnya seperti apa kita bisa keluar? Saudara tahu bagaimana dengan keadaan saudara saat ini dalam keuangan saudara? What are you gonna do in your finances? Apa yang akan Anda lakukan dalam keuangan Anda? Dalam pekerjaan saudara, ya, apa yang harus saudara lakukan di sana? Di dalam pelayanan saudara, kemudian di dalam keluarga Anda, dalam kesehatan saudara. What are you gonna do ketika saudara mengalami masa-masa yang sukar di dalam keadaan tersebut? Saudara tahu, kembali ke dalam kisah tadi, yaitu tentang ketika saudara memasuki sebuah hutan, dan tentu saja dalam hutan tersebut saudara merasa tersesat dan merasa tidak bisa keluar, maka keputusan yang paling tepat untuk Anda lakukan adalah mencari seorang tour guide. Ya, saudara akan mencari seorang pemandu. Pemandu ini siapa? Pemandu ini adalah orang yang dimana dia sudah mengalami keadaan itu dan dia sudah tahu jalan keluarnya seperti apa. Dia sudah melewati masa sukar itu dan dia sudah pengalaman dalam bidangnya. Nah, ketika kita menemukan orang yang ahli dalam bidang itu, maka kita pasti akan bisa tenang. Kita akan pasti bisa merasa, oh, saya tidak takut, saya tidak khawatir, karena ada orang ini yang ahli dalam bidang itu yang akan menuntun saya untuk bisa keluar dari masalah ini. Itulah sebabnya di mana kita semua perlu untuk mencari orang yang lihai di dalam bidang itu. Seorang tour guide, seseorang yang berpengalaman, seorang yang sudah tahu jalan keluarnya, bahkan dia sudah berkali-kali untuk melewati keadaan yang itu. Lihat, siapakah orang yang ahli di dalam bidang itu? Dia yang ahli dalam bidang keuangan, dia yang ahli dalam bidang keluarga, dia yang ahli dalam bidang kesehatan, dia yang ahli dalam bidang masa depan. Siapakah orang itu? Orang itu adalah Yesus Kristus. Nah, ketika saudara
bersama dengan dia yang lihai, yang ahli, bahkan dia sudah berpengalaman dalam keadaan tersebut, bahkan semua kondisi masalah sukar kita dia sudah pernah mengalami dan dia sudah menyelesaikannya. Saya percaya bersama dengan Yesus saudara akan bisa memiliki jalan keluar. Bersama dengan Yesus engkau akan mendapatkan hasil yang terbaik. Bersama dengan Yesus saudara akan keluar sebagai orang yang berkemenangan dengan kemenangan yang gilang gemilang. Kenapa seringkali manusia tidak mau untuk berjalan bersama orang yang sudah lihai, berjalan bersama orang yang sudah tahu jalan keluarnya, berjalan atau melangkah atau mengajak seseorang yang sudah tahu sebagai pemandu dalam kehidupannya dia? Jawabannya adalah karena egonya. Ego manusia inilah yang akan membuat dia, oh aku bisa kok, aku tahu kan apa yang harus aku lakukan, oh jangan khawatir, aku akan cari jalan sendiri, aku akan berusaha dengan kekuatanku, aku akan berusaha dengan pengalamanku, dengan otakku dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan ego manusia, di mana dia merasa sanggup, merasa bisa, dan merasa tidak butuh siapa-siapa karena dia punya kekuatan, dia punya kemampuan dari dalam dirinya dia sendiri. Masalahnya yang ingin saya coba sampaikan, tidak bisa. Manusia itu terbatas. Seberapa besar pengalaman kita, hidup manusia itu singkat dibandingkan dengan Yesus yang penuh dengan kuasa, penuh dengan kemampuan, penuh yang akan memampukan dalam kehidupan kita, itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya hari ini apa yang harus saudara lakukan ketika engkau tidak tahu apa yang harus dilakukan, yaitu adalah tentang berjalanlah bersama dengan yang sudah ahli dalam bidangnya, Yesus Kristus. Dan lihatlah bagaimana dia akan menuntun saudara. Lihatlah bagaimana dia akan menunjukkan jalannya. Dan saya percaya yang tidak masuk akal bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus Kristus, anugerah Kristus dinyatakan dalam kehidupan Anda dengan kemenangan yang dahsyat. Yeshua HaMashiach, bless you.